Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kita kesehatan, keselamatan serta kelapan waktu sehingga kita dapat berjumpa dalam video kali ini. Salawat juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dengan memperbanyak salawat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kali ini saya atas nama Muhammad Igi Chandra Salayan akan membedah buku. Buku ini adalah buku yang sangat fenomenal di zamannya, karangan sosok ulama besar Nusantara bahkan dunia, karena ulama ini telah diakui oleh salah satu lembaga pendidikan dunia. Siapa dia? Namanya Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau ini adalah sosok ulama panutan di Indonesia dan juga sebagai ketua MUI pertama di Indonesia. Jadi bukunya itu ada namanya buku Tasawuf Modern. Tasawuf modern ini banyak berbicara tentang tasawuf, tentang mengkaji diri, bagaimana kita seharusnya bertindak dalam kehidupan, bagaimana seharusnya kita berlakukan diri terhadap situasi yang ada, bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang sering kita jumpa di kehidupan masyarakat. Jadi lebih utama kita akan bahas tentang buku ini atau tentang Hamkanya sendiri. Hamka itu singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi Hamka ini dilahirkan di Sungai Batang Maninjau, tepatnya di Sumatera Barat, pada 17 Februari 1908, tepat pada 14 Muharram 1326 Hijriah. Ayahnya itu adalah orang yang terkenal, salah satu ulama di Maninjau, yang bernama Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, alias biasa dikenal saat itu Haji Rasul, pembawa paham-paham pembaruan Islam di Minangkabau. Dalam usia 6 tahun, beliau dibawa ayahnya ke Padang Panjang. Sewaktu berusia 7 tahun dimasukkan ke sekolah desa dan malamnya belajar mengaji Al-Quran dengan ayahnya sendiri sampai ia hatam. Dari tahun 1916 sampai tahun 1923, dia telah belajar agama pada sebuah sekolah di Nia School yang saat itu dibentuk oleh ayahnya sendiri, dan juga Sumatera Tawalib di Padang Panjang dan di Parabek. Guru-gurunya waktu itu ya Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Muda Abdul Hamid, dan Zainuddin Labai. Padang Panjang waktu itu ramai dengan penuntut ilmu agama, terutama agama Islam, di bawah pimpinan ayahnya sendiri. Jadi itu Hamka ini termasuk orang yang mendapatkan pendidikan agama oleh ayahnya, oleh keluarganya sendiri. Ya wajar sih, karena ayahnya adalah sosok ulama juga yang belajar di Mekah juga. Hamka ini memiliki banyak karangan, seperti yang terkenal tenggelamnya kapal Van der Wijk, di bawah lindungan Ka'bah, merantau ke Delhi, terusir, keadaan ilahi, dan banyak lagi. Dan salah satu buku yang sangat menggugah saya ya, itu tentang buku Tasawuf Modern ini. Karena Buya Hamka pernah meminta kepada anaknya ketika saat itu sedang sakit parah ya, menjelang kepergiannya, meninggalkan dunia ini. Beliau meminta kepada anaknya untuk diambilkan buku Tasawuf Modern. Saya bertanya-tanya, mengapa buku Tasawuf Modern dimintanya? Satu hal, yang pertama, karena di buku Tasawuf Modern ini
banyak sekali menceritakan tentang kehidupan Buya Hamka, justru tentang bagaimana Buya Hamka bersikap terhadap sesuatu hal gitu. Jadi dia ingin flashback kembali bagaimana apa yang dilaluinya dahulu, apa yang dilakukannya, dan apa yang buatnya bermanfaat pada orang lain. Itu salah satu bukunya, yaitu Tasawuf Modern, yang akan kita bahas nanti. Dan salah satu bukunya yang lain tentang merantau ke Delhi, itu novel ya. Lalu tentang terusir, tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah. Nah, itu salah satu contoh novel-novel Buya Hamka. Contohnya tentang merantau ke Delhi. Ada dalam buku itu diceritakan tentang bagaimana adat Minangkabau itu sangat kental sekali dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, kita akan bahas satu persatu tentang buku ini ya. Yang pertama itu yang paling penting sebenarnya kalau kita melihat buku, lihat pengantar dari penulisnya itu sendiri. Jadi dalam buku ini ada pengantarnya. Segala pujian teruntuk baginya, dialah yang berhak menerima pujian itu baik lahir ataupun batin. Dialah Tuhan kita Allah, dan kepadanya kita mohon pertolongan. Salawat dan salam teruntuk pula bagi Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk bahagia ke atas alam dunia untuk keselamatan perkemanusiaan seluruhnya. Tulisan kita tentang bahagia. Jadi sebenarnya Buya Hamka menuliskan di depan sampulnya, bahagia itu dekat dengan kita, ada dalam diri kita. Jadi Buya Hamka mengatakan tulisan kita tentang bahagia yang lebih terkenal dengan tasawuf modern ini mulai kita susun pada pertengahan tahun 1937 di majalah Pedoman Masyarakat ya. Karena mengabulkan permintaan sahabat kita Tuan Oi Cheng Hee, mubalik yang terkenal di Bintuhan. Setelah karangan ini dimuat, banyaklah datang permintaan dari teman sahabat supaya diteruskan. Jadi awalnya ini hanya tulisan di majalah, lalu banyak sekali orang yang meminta untuk diteruskan tulisannya hingga sampai sekarang menjadi jadi buku. Dari Tuan Abdullah Faqih, seorang pemuda muslim terkenal di Aceh, kita mendapat pengakuan bahwasanya sebelum membaca tasawuf modern, dia menyangka bahwa pelajaran yang begitu tinggi tentang kesucian batin hanyalah dalam teosofi saja. Akan tetapi setelah membaca tasawuf modern, bukan sedikit penerangan yang diperolehnya tentang kekuatan iman dan jiwa. Tuan Dr. Aminuddin semasa tinggal di Manna mengirimkan surat untuk menambah keteguhan hati kita meneruskan karangan ini, bahwa jika banyak tabib jasmani, hendaknya lah kita menjadi tabib rohani. Setidaknya semakin banyak orang yang berprofesi sebagai pengobat diri jasmani, sebaiknya harus ada juga yang mengobati rohani gitu. Hampir 2 tahun Pedoman Masyarakat memuat karangan ini. Kita bersyukur sebab telah dapat memenuhi keinginan pembaca. Kita juga telah dapat menunaikan kewajiban kepada seagama, sesama manusia. Dan di sini ada suatu rahasia yang tidak dapat ditutup. Isi tulisan tasawuf modern itu bukan ciptaan otak kita, bukan dari filsafat kita yang masih muda dan masih sedikit pengetahuan. Tulisan ini hanyalah kita tilik dari buku-buku karangan ahli-ahli filsafat dan tasawuf Islam dibandingkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Dilihat pula karangan-karangan filsafat Barat yang diterjemahkan oleh orang ke dalam bahasa Arab. Kita ambil di sana sedikit dan di sini sedikit pula, lalu dipertemukan dengan pemikiran. Buya Hamka mengatakan sebetulnya buku ini menerangkan tentang bahagia, tetapi rubrik majalah Pedoman Masyarakat yaitu tasawuf modern telah lebih masyhur sehingga hilang namanya yang asli itu. Meletakkan rubrik tasawuf modern itu pun menjadi bukti bahwasannya kita juga mencintai hidup dalam tasawuf, yaitu tasawuf yang diartikan dengan kehendak memperbaiki budi dan mensifatkan atau membersihkan batin. Kita beri keterangan yang modern meskipun asalnya terdapat dari buku-buku tasawuf juga. Jadi tasawuf modern itu kita maksud ialah keterangan ilmu tasawuf yang dimodernkan. Itu menurut Buya Hamka. Pada lembar selanjutnya itu tentang kisah tasawuf modern dengan pengarangnya.
yaitu Buya Hamka. Sebelum dijadikan buku, Tasawuf Modern merupakan salah satu rubrik dalam majalah, itu yang disebutkan tadi. Lalu 30 tahun yang lalu, saya banyak menerima sambutan atas buku ini dari sahabat-sahabat karib saya. Ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal. Seorang dokter sahabat saya sudah Perang Dunia Kedua ini juga pernah menasihatkan kepada pasien yang tengah dirawatnya agar membaca Tasawuf Modern. Bayangkan, pasiennya disuruh untuk membaca Tasawuf Modern guna menentukan jiwanya dalam melekaskan sembuhnya. Beberapa orang suami istri yang berbahagia mengatakan bahwa Tasawuf Modern menjadi patri dari kehidupan bahagia mereka. Begitu banyak sebenarnya orang-orang yang mengatakan bahwa buku Tasawuf Modern ini sangat berpengaruh pada kesehatan mental kita, karena dia akan membahas tentang bagaimana seharusnya kita menghadapi masalah, bagaimana seharusnya kita menyikapi sebuah masalah, bagaimana seharusnya kita menjadikan diri kita menjadi lebih baik gitu kan. Oleh karena itu, seperti yang disebutkan tadi, ada seorang dokter yang menyarankan kepada pasiennya untuk membaca Tasawuf Modern, karena kalau kita telusuri lagi, begitu hebat cobaan hidup yang dirasakan oleh Buya Hamka. Bagaimana dia dulunya dipenjara oleh pemimpin saat itu, bagaimana dulunya dia dianggap plagiasi atas karangan-karangannya, sampai-sampai karangannya tidak bisa dijual, diterbitkan segala macam, tidak ada fee yang didapatkannya dari karyanya untuk menghidupi keluarganya, sampai-sampai istrinya sampai menjual barang-barang yang ada di rumah untuk menghidupi anak-anaknya. Dan ketika saat itu Buya Hamka sedang diasingkan atau dipenjara. Begitu hebat. Buya Hamka juga salah satu tokoh Islam dunia yang mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1959, karena dia dianggap salah seorang ulama terbesar di Indonesia. Sekarang terdengar saja ucapan saudagar pengkhianat menjual negara kepada Malaysia, gemetar tubuh saya menahan marah. Kecil polisi yang memeriksa dan mengucapkan kata itu saya pandangi, dan pistol ada di pinggangnya. Nah, Buya Hamka menceritakan, memang kemarahan saya itulah rupanya yang sengaja dibangkitkannya. Kalau saya melompat kepadanya dan menerkamnya, tentu sebutir peluru saja sudah dalam merobek dada saya. Dan besoknya tentu sudah dapat disiarkan berita di surat-surat kabar, Hamka lari dari tahanan lalu dikejar tertembak mati. Bayangkan, begitu visionernya seorang Buya Hamka, memikirkan semua tindakan. Bagaimana kalau dia melakukan sebuah tindakan yang salah, kedepannya akan menjadi sebuah permasalahan yang besar juga. Bayangkan. Syukur alhamdulillah kemarin itu dapat saya tekan, dan saya insaf dengan siapa saya berhadap. Saya yang tadinya sudah mulai hendak berdiri terduduk kembali, dan meloncatlah tangis saya sambil menatap. Janganlah saya disiksa seperti itu. Bikinkan sajalah satu pengakuan bagaimana baiknya, akan saya tanda tangani. Tetapi kata-kata demikian janganlah saudara ulangi lagi. Bayangkan betapa hancurnya, sakitnya hati Buya Hamka ketika mendengar kata-kata tersebut. Saudara pengkhianat menjual negara kepada Malaysia. Bayangkan, di hatinya sebenarnya dia sangat mencintai Indonesia, sangat ingin mengembangkan peradaban di Indonesia. Di satu sisi dia difitnah akan menjual negara kepada Malaysia, yang sangat bertolak belakang dalam hatinya. Begitu sakit hati Buya Hamka saat itu, sampai-sampai ia ingin buatlah suatu pengakuan yang lain, dan saya akan mendatanganinya, tapi jangan sampai ulangi kembali perkataan tadi. Perkataan saudara pengkhianat menjual negara pada Malaysia. Memang saudara pengkhianat, polisi itu menjawab. Dan dia pun pergi sambil mengempaskan pintu. Remuk rasanya hati saya, kata Buya Hamka.
Mengertilah saya sejak itu mengapa segala barang tajam wajib dijauhkan dari tahanan yang sedang diperiksa. Buya Hamka sangat menyadari mengapa saat itu dijauhkan barang-barang tajam dari tahanan, karena yang dirasakan para tahanan itu seperti itu, sakit gitu, sakit hati gitu. Di saat seperti itu, setelah saya tinggal seorang diri, datanglah tamu yang tidak diundang. Ia memang selalu datang pada manusia di saat seperti demikian. Yang datang itu ialah setan. Bayangkan, Buya Hamka mengatakan yang datang itu ialah setan. Setannya ditulis huruf besar, kapital. Dia membisikkan ke dalam hati saya supaya saya ingat bahwa di dalam saku saya masih ada pisau silet. Bayangkan, begitu hebatnya godaan yang dirasakan Buya Hamka. Kalau pisau kecil itu dipotongkan saja kepada urat nadi, sebentar kita sudah mati. Biar orang tahu bahwa kita mati karena tidak tahan menderita. Hampir 1 jam lamanya terjadi perang debat dalam batin saya, kata Buya Hamka. Di antara perdayaan iblis dengan iman yang telah dipupuk berpuluh tahun ini. Bayangkan, antara godaan iblis, setan, terhadap iman yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya. Sampai-sampai saya telah membuat surat wasiat yang akan disampaikan pada anak-anak di rumah. Begitu hebatnya godaan, saking sakitnya hati. Makanya sering dikatakan bahwa orang yang ketika orang sedang jatuh-jatuhnya, sedang sakit-sakitnya hatinya, sedang terpuruknya, sebaiknya orang-orang seperti itu dirangkul. Sebaiknya orang-orang seperti itu dibangkitkan semangatnya, bukan malah dijatuhkan. Nah, beda dengan kenyataan yang dirasakan oleh Buya Hamka. Di saat itu dia dihina, di saat itu dia difitnah, menjual negara kepada Malaysia, dibentak. Tidak kebayang bagaimana sakitnya hati Buya Hamka. Tetapi alhamdulillah iman saya menang, kata Buya Hamka. Saya berkata pada diriku, kalau engkau mati membunuh diri karena tidak tahan dengan perintahan batin ini, mereka yang menganiaya itu niscaya akan menyusun pula berita indah mengenai kematianmu. Engkau kedapatan membunuh diri dalam kamar oleh karena merasa malu setelah polisi mengeluarkan beberapa bukti atas pengkhianatan. Maka hancurlah nama yang telah engkau modali dengan segala penderitaan, keringat dan air mata sejak berpuluh tahun. Jadi salah satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita, Buya Hamka mengajarkan setiap tindakan itu harus dipikirkan matang-matang. Setiap tindakan itu harus dipikirkan bagaimana ke depannya, efek ke depannya bagaimana. Nah, dan ada orang yang berkata dengan bukunya Tasawuf Modern, dia menyeru agar orang agar sabar, tabah dan teguh hati bila menderita satu percobaan Tuhan. Orang yang membaca bukunya itu semuanya selamat karena nasihatnya, sedang dirinya sendiri memilih jalan yang sesat. Pembaca bukunya masuk surga karena bimbingannya, dan dia di akhir hayatnya memilih neraka. Bayangkan, buku ini sudah ditulis Buya Hamka. Lalu banyak orang yang merasa telah berubah pemikirannya, rohaninya, bahkan gara-gara baca buku ini. Sedangkan Buya Hamka yang menulis buku ini, jika dia tadi mengikuti godaan setan tadi, maka dia masuk neraka gara-gara mengundurkan dirinya sendiri. Orang masuk surga gara-gara kerangannya, dia masuk neraka gara-gara mengikuti hawa nafsunya. Jangankan orang lain, bahkan anak-anak kandungmu sendiri akan menderita malu dan menyumpah kepada engkau. Itu yang dikatakan Buya Hamka kepada dirinya sendiri. Syukur alhamdulillah perdayaan setan itu kalah dan dia pun mundur. Saya menang, kata Buya Hamka. Mungkin. Jadi
baru beberapa halaman kita baca sudah sangat hebat Buya Hamka mengajarkan pada kita. Setelah selesai pemeriksaan yang kejam seram itu, mulailah dilakukan tahanan berlarut. Akhirnya dipindahkan ke rumah sakit persahabatan di Rawamangun, Jakarta. Karena sakit, maka segeralah saya minta kepada anak-anak saya yang selalu melihat saya besuk agar dibawakan buku tasawuf modern ini. Jadi Buya Hamka meminta agar buku ini dibawakan kepadanya. Saya baca, dia kembali samping membaca Al-Quran. Jadi setelah baca Al-Quran, Buya Hamka membaca buku tasawuf modern. Pernah seorang teman yang datang mendapati saya sedang membaca tasawuf modern. Lalu dia berkata, Pak Hamka, senang baca karangan Pak Hamka, katanya. Memang, kata Buya Hamka. Hamka sedang memberikan nasihat pada dirinya sendiri. Sesudah selalu memberikan nasihat kepada orang lain, dia hendak mencari ketenangan jiwa dengan buku ini. Sebab telah banyak orang memberitahukan kepadanya bahwa mereka mendapat ketenangan yang kembali karena membaca buku tasawuf modern. Jadi Buya Hamka ingin menasihati dirinya sendiri melalui buku dan karangannya sendiri, yaitu tasawuf modern. Teringatlah saya kepada peristiwa-peristiwa yang muram itu. Seketika Dr. Haji Abdul Malik Ismail datang meminta persetujuan saya akan menerbitkannya kembali sebagai cetakan ke-12. Moga-mogalah kiranya buku ini memberi faedah bagi pembacanya, terlebih lagi bagi pengarangnya. Amin ya rabbal alamin. Begitulah sambutan dari Buya Hamka sendiri tentang buku ini. Bagaimana hebatnya buku ini yang sampai-sampai orang berbondong-bondong untuk membacanya, meresapi makna-makna di dalamnya. Mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin kita sampai pada pembuka ini saja, pengantar untuk cetakan 12 dari tasawuf modern oleh pengarang Buya Hamka. Saya sangat tertegun dengan karya Buya Hamka. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.